kata orang muda, nggak cuma berbakat, tapi juga kreatif dan berprestasi. Dan kali ini Nisa nemenin kamu lagi untuk episode kali ini kita sudah ada di SMP Negeri 2 Gorontalo. Kira-kira kita bakal melihat bakat dan juga skill penampilan apa untuk hari ini? Penasaran? Here we go. Untuk pembukaannya, Torang mau lihat dulu aksi dari bakat pencak silat dari siswa-siswi SMP Negeri 2 ini ya. Setelah silat, kita sejenak mendengarkan dulu pesan-pesan rohani dari siswi berbakat yang satu ini. Shh, jangan berisik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah bi'irsitati wa anwa'i mukhtalifah wa bizalika awjaba alaina ikhwa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, serta kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, Khatamul Anbiya kita, wa akhirul Rasul fahuwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang, atau minaz zulumati ilan nur au silatiratim mustaqim. Yang ketiga, saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan saya kesempatan untuk berkultum pada pagi hari ini. Pagi hari ini, saya akan membawakan kultum singkat yang berjudul Birrul Walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar berbakti kepada kedua orang tua, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya mengalami usia lanjut, maka janganlah engkau membentak keduanya, apalagi mengatakan perkataan yang buruk seperti ih, dan lain sebagainya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada kedua orang tuamu. Jadi hadirin, kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat tersebut agar kita jangan membentak keduanya dan menyempatkan untuk berbuat baik kepada keduanya sebelum nanti dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kultum singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Saya izin tutup dengan sedikit pantun. Jalan-jalan ke Samarinda, pulangnya ke Balikpapan. Hei kamu para remang Buddha, sudah ada bekal di masa depan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nouti, otak udah fresh, udah dapat pencerahan rohani. Sekarang kita senam dulu yuk.
masih akan balik lagi dengan bakat-bakat yang keren. Pastinya masih dengan siswa-siswi yang gak kalah keren juga. So, jangan kemana-mana ya. Terima kasih ya No Uti masih stay tune di BOM, Bakat Orang Muda. Gak cuma berbakat, tapi juga kreatif dan berprestasi. Setelah ini, kita simak dulu bakat-bakat yang mau tampil ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Najwa Nina Fatani. I'm from SMP Negeri 2 Kota Gorontalo. Good morning, how are you today? I hope you're all feeling great because I'm so excited to share a beautiful story with you. This is a famous fable from Aesop called The Lion and the Mouse. Do you all ever heard this story before? Okay, so it's a story that reminds us that no act of kindness is ever waste. And that's even the smallest creature can make a big difference. But before that, I'd like to give my deepest respect to the respected teachers and all the audience here. So, are you ready? Let's go into the deep green jungle where a mighty lion once lived. Once upon a time, there was a lion sleeping under a tree. Then, hopped a little mouse across his body. The little mouse asked, is this a creature that named a lion? Whoa, his paws are huge. I wish I had them. A few minutes later, the lion got annoyed. So he woke up and caught the little mouse. Who dares to wake me up? You? I will eat you. The mouse looked so scared and said, "Oh my god, Mr. Lion, I'm sorry. I didn't mean to wake you up. I'm sorry. Please let me go. If you let me go, I will help you one day. Please." The lion laughed. Ha ha ha. You? You will help me? With that small body? You're funny. I mean, I'm a lion and you are a mouse. What can you do? But he felt a touch of kindness in his heart. When the mouse ran away, he felt a little bit kindness in his lion's heart. A few days later, the lion was out hunting for food. He saw a big piece of meat. Then he ate the meat. But unfortunately, he got trapped in the hunter's net. He roared loudly, trying to be free, but the net was too strong even for the king of the jungle. The mouse who saw this ran to the lion. It began to chew the rope with his sharp teeth through the net. Oh my god! Mr. Lion, is that you? Don't worry, I'll help you by the way. Then he was free. After the lion was freed, he said, "Thank you so much, little mouse. I was wrong, I'm sorry." From that day on, the lion and the mouse became best friends. They helped each other and proved that true friendship has no size. That's the end of my story. Thank you for listening. And from this story, we learned that everyone has something special to offer. So, never underestimate others because one day you might need their help too. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, fellow friends. My name is Naura Shakira Muhammad from SMP Negeri 2, Kota Gorontalo. Today, I will invite you to step into a story. A legend carried by the wind and whispered by the waves. This is the story of the Queen of the Southern Sea. Her name is Nyi Roro Kidul.
Long time ago, in the royal palace of Java, there lived a beautiful princess. Her name is Kadita. She was kind, she was gentle, and loved by the people. But sometimes, kindness brings jealousy. One of the queens hated Kadita, and her heart filling with envy. Everyone loves her, but not me. Why? Why must it be her? The jealousy turned into hatred, and the one silent night, she used the dark magic. Let your beauty fade, disappear, Kadita. Kadita woke up in her sleep. She saw her skin covered with horrible, painful rashes. Wait, what happened with my skin? People were afraid. Royal doctor could not help. Her father, the king, cried. I'm sorry, I cannot save you. Kadita felt betrayed and alone. So she left the palace, walking endlessly without knowing where to go. Villagers stared. A little girl asked to her mother, "Mama, is she a monster?" "Don't look, dear. Just keep walking, okay?" Of course, Kadita heard it. But still, she did not hate anyone. Her heart still kind. After a long journey, she reached a southern coast of Java. The wind was loud, the waves were wild, and the ocean looked like calling her name. So she stepped into the sea, and the magic, the ocean, the curse disappeared. Her skin became beautiful again. Wait, what happened? My curse disappeared? Oh my god! From that moment on, Kadita became Nyi Roro Kidul, the queen of the Southern Sea. Until now, people in Indonesia still respect the South Sea because they believe the ocean can remember her, and they believe Nyi Roro Kidul is still there. So that's why the Southern Sea, it's never just water. It carries pain and memory. So the next time, if you hear the sound of waves, remember, a legend, it's not only in books. Sometimes they are alive. Ladies and gentlemen, this is the story I bring to you today. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain bakat berceritanya yang oke, ada juga loh siswi yang berbakat di bidang vokalia. Kita dengerin sama-sama yuk. Ketik
Gak cuma tampil secara personal, tapi juga di sini siswa-siswi dilatih untuk bisa tampil secara kompak dan support satu sama lain. Kayak di tim basket ini. Nah, Uti, sekarang aku sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gorontalo, Pak Kasim, dan cukup banyak prestasi, mulai tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Juga ada sekolah-sekolah lain seperti itu, hanya beda cabangnya. Nah, apalagi ini kan di tahun ini kita akan menghadapi ada O2SN, ada FLS 2N, FLS 3N. Nah, di situ kita lagi bertarung. Siapakah yang akan sampai pada tingkat nasional? Oke, Gitu. dari Ibu Tresmina sendiri mungkin bisa sedikit diuraikan prestasi-prestasi. Tadi kalau disebutin ya dari tingkat nasional dan lain-lain gitu. Bisa dijelaskan sedikit prestasi yang sudah diraih gitu dari SMP Negeri
dan juga ekstrakurikuler. Alhamdulillah di SMP Negeri 2 ini Pak ya, dukungan, dorongan, serta motivasi dari kepala sekolah terus kepada guru-guru sehingga baik guru maupun siswa itu potensinya tetap digali dan berkembang. Oke, jadi semua unsurnya itu saling bekerja sama ibaratnya kayak gitu ya, dari kepala sekolahnya, dari guru-gurunya atau kepala sekolah sama siswa-siswanya sendiri. Terakhir nih Bu, Pak, sedikit wejangan pesan, sedikit aja untuk siswa-siswi. Pesan untuk siswa-siswi. Kalau pesan siswa-siswi ini saya lewat guru, ya. Saya lewat guru, seluruh guru, lewat wali kelas dan guru BK. Semua perolehan minat dan bakat siswa itu tetap dipandu dan diberikan inovasi, motivasi, mulai dari Wakasek, khusus Wakasek kesiswaan, kemudian pada wali kelas, guru-guru BK, dan sering disampaikan pada apel tiap pagi, sholat duha. Nah, itu dilaksanakan. Potensi yang terakhir untuk saya, pesan untuk siswa itu selalu berbuat yang terbaik, meraih prestasi baik akademik dan non akademik maksimal hingga orang tuanya senang. Sekolah juga sebagai alma mater lebih terkenal. Oke, Ibu silakan. Ya, terima kasih. Jadi pesan saya untuk para seluruh siswa, tidak terkecuali dan lebih khusus lagi untuk SMP Negeri 2, bahwa sesungguhnya sekolah itu disediakan oleh pemerintah untuk membangun bakat, membantu meningkatkan bakat dan minat daripada seluruh kaum muda yang ada. Jadi saya berpesan bahwa tetap meskipun hari ini banyak yang mengatakan bahwa pendidikan tidak sedang baik-baik saja, namun siapalah yang akan memperbaiki pendidikan ini selain daripada kita semua. Jadi kerjasama antara siswa, orang tua, dan guru, dan semua stakeholder yang ada kiranya dapat saling membantu untuk menjunjung pendidikan Indonesia ke depannya. Jadi saya berharap dengan wadah yang ada diberikan pemerintah melalui sekolah, saya berharap untuk kegiatan ekstra maupun intra dapat meningkatkan potensi yang ada dan menggali minat-minat yang ada dalam diri siswa. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Tresnina dan juga untuk Pak Kasim atas waktu dan juga kesempatannya. Dan Utih, kita akan break sejenak, tetap di BOM. Balik lagi di BOM, bakat orang muda. Nggak cuma berbakat, tapi juga kreatif dan berprestasi. No Uti suka puisi nggak? Nih, ada yang mau membacakan puisi khusus buat No Uti. Merdeka, namun masih terjajah. Katanya merdeka, namun suara tangis pilu masih menggema. Katanya telah usai, namun negeri kita masih terbantai. Katanya sudah tidak sengsara, namun rasa sakit semakin membara. Katanya, namun tak ada bukti nyata. Para pejabat beranggapan bahwa ia adalah raja, namun mereka lupa siapa pahlawan yang sebenarnya. Pancasila sudah tidak berlaku di mata mereka. Korupsi yang melimpah membuat rakyat semakin menderita. Tanah airku, tanahmu perlahan mulai runtuh. Keadaan masih tetap seperti zaman dulu. Antara mati atau hidup tapi lumpuh. Itu dia No Uti, puisi dari Aulia. Apa judulnya? Merdeka namun masih terjajah. Langsung berubah gitu ya ekspresinya, yang tadinya kok Aulia kelas berapa sih? Kelas 9 SMP. Kelas 9, oke. Kelas 3 berarti ya udah mau lulus ya? Nah, tadi ini puisinya dari siapa? Itu dari hasil research sendiri di Google. Kamu bikin research aja? Iya. Tapi nggak tahu penulisnya siapa?
Enggak. Oh, oke. Ya biasanya ada anonim begitu kan Iya. ya kalau di TikTok, di Google gitu. Oke. Kenapa kamu bawain puisi ini? Apakah kamu ini salah satu isi hati kamu juga atau gimana? Karena kan bulan April ini adalah bulan kelahiran Ibu Kartini, Oke, yang salah baik. satu pejuang Indonesia juga. Jadi untuk menghormati beliau, saya mau membawakan sesuatu puisi yang bertema kemerdekaan atau kondisi saat ini. Tentang pahlawan dan lain-lain lah ya, keperjuangan. Oke, kalau Aulia sendiri sebenarnya udah mulai coba untuk baca puisi itu dari umur berapa? Kalau saya untuk mulai tertarik baca puisi itu dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ingat nggak puisi pertama yang kamu baca? Puisi pertama itu tentang ibu dari Oke. guru. Tapi udah mulai coba untuk ikut lomba? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP Iya. baru mulai ikut lomba. Nah, kalau Aulia sendiri sebenarnya emang suka baca puisi atau memang ada dorongan dari orang tua kah atau gimana? Pertama waktu saya masuk di SMP itu sebenarnya bakat saya masih tidak kelihatan ya. Oke. Cuman karena guru-guru di sini sangat mensupport bakat minat siswa, jadi setiap siswa itu dipacu untuk mencoba. Jadi saya salah satu murid yang dipaksa untuk mencoba, tapi ternyata bisa, alhamdulillah. Dipaksa tapi ternyata suka gitu Iya. ya. Oke. Nah, kalau Aulia sendiri belajar ekspresi di SMP Negeri 2 Gorontalo ini, cek di sana.
dengan grup musik tradisional Spendu. Dan hari ini tuh juga udah bersama guru pembinanya ada Pak Aldi. Halo Pak Aldi. Halo. Mungkin bisa dikenalin dulu Pak, ini namanya satu-satu ya. Iya. Ya. Perkenalkan, nama saya Aldi, saya sebagai guru pembina untuk musik tradisional SMP 2. Oke. Dan ini ada 5 anak-anak yang sangat hebat yang sudah mengukur prestasi. Ini yang pertama ada Naya. Halo, Halo Naya. Naya. Ya, ini Sehat ada semua. Lulu. Lulu. Ya. Oke. Kemudian ini ada Ayla. Ayla. Ini ada Dela. Ya, Dela sama Lala. Lala, Ya. iya emang agak susah ya. Iya, Banyak ya Pak mirip. ya. Tidak baru lebih susah juga kan banyak gitu. Jadi ngapalinnya agak susah. Tapi ini menarik sekali sih Pak. Maksudnya kan mereka masih muda ya. Kalau kalian berlima sendiri kenapa tertarik untuk mencoba alat musik tradisional? Dimana anak-anak muda biasanya kan akan lebih suka ya yang modern ya, gitar lah atau drum atau apa. Mungkin dari Naya. Iya, ya. Naya. Gimana? Kalau Naya kenapa mau mencoba main alat musik tradisional? Pengen aja, pengen nyoba gitu ya. Tapi kamu sendiri emang suka musik ya? Oh, oke. Kalau Lulu? Karena tertarik dengan hal baru. Oh oke, dia pengen mencoba hal baru. Baik, ini kan juga jarang ya disentuh sama anak-anak muda ya. Kalau Ayla. Ayla. Ali, oh, oke kan. Sama kayak Cis, saya suka coba. Pengen nyoba hal baru. Kalau kamu? Sama. Iya, intinya orang ini penasaran, Iya. pengen nyoba hal baru. Oke, tadi kalau lagunya tuh apa tuh Pak? Lagunya? Itu artinya judulnya Mongo di Timoli. Oke. Artinya tadi itu bahwa lagu ini memberitahu kepada anak muda bahwa gotong royong itu sangat perlu. Yang kemarin yang zaman-zaman dahulu pada orang-orang tua kita banyak kita ketika itu ada gotong royong. Tapi di zaman sekarang anak-anak kan bisa cuma gadget, sudah Iya, tidak ada iya, lagi iya. gotong royong. Jadi dengan adanya lagu ini kita ciptakan lagu ini kemudian supaya bisa mendorong anak-anak supaya bisa menimbulkan kegiatan gotong royong itu mohuyula. Oke, Ya, oke. seperti Untuk itu. menimbulkan rasa gotong royongnya. Karena sekarang iya. kan anak-anak itu Sudah udah sibuk fokus sendiri-sendiri. dengan gadget gitu. Iya. Bahkan kalau orang tua minta tolong orang malas, ya betul? Tidak ya? Oke, terima Iya. kasih banyak Bapak untuk waktunya. Semoga Iya, ini siap. makin banyak anak-anak muda yang mulai aware sama yang namanya musik tradisional. Oke, aku masih bakalan ngajak kalian lagi untuk melihat bakat-bakat yang ada di Spendu Gorontalo. Ini dia.
Gimana? Seru kan penampilan teman-teman dari SMP Negeri 2 Gorontalo? Dan aku juga penasaran kira-kira setelah ini kita bakal ke sekolah mana lagi. Tapi sayang banget nih, waktu kita juga udah nggak cukup. Tenang aja, kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Nisa pamit, bye-bye!